Banyak orang yang bertanya pada saya tentang apa yang dimaksud dengan magnet rezeki. Sederhananya begini, magnet rezeki itu adalah kita duduk diam, rezeki datang sendiri, ya. Nah, enak ya kalau seandainya kita bisa menjadi magnet bagi rezeki. Kita hanya duduk diam saja, rezekinya datang sendiri. Apakah bisa seperti itu? Ya bisa, ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, Pak Nas, kalau begitu kita nanti jadi orang malas. Oh ya enggak, ya. Kalau duduk diamnya saja, kita mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi bergerak, apalagi berusaha, apalagi bekerja, ya. Jadi kita bisa menjadi magnet bagi rezeki. Banyak sekali testimoni-testimoni yang disampaikan oleh teman-teman kita yang menjalankan ilmu magnet rezeki, ya. Saya pribadi pun menjalankan ilmu ini, kemudian teman-teman kita juga banyak menjalankan ilmu magnet rezeki. Ada misalnya Pak Ahmad dari Jakarta yang mengatakan baru saja dia mendengarkan ilmu magnet rezeki selama 18 jam, kemudian hutang perusahaannya 5,5 miliar langsung lunas, ya. Ada juga Pak Awan dari Sukabumi, ketika beliau menjalankan ilmu magnet rezeki ini, beliau langsung mendapatkan umroh secara gratis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar, ya. Kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya dalil ini cukup untuk menjadikan keyakinan kepada kita bahwa rezeki itu datangnya tiba-tiba, rezeki itu datangnya tidak disangka, rezeki itu datangnya dengan ajaib, gitu. Nah, magnet rezeki itu adalah berbicara tentang keajaiban itu. Tinggal bagaimana faktor-faktornya dipelajari lebih dalam di dalam ilmu magnet rezeki. So ini landasan yang pertama, dalil yang jelas, qat'i, kemudian kuat, bukan lagi dari hadis, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga jamin, ya, di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ard. Akan Allah berikan kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan, ketinggian, kekayaan, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala berikan. Di mana? Di dunia, ya. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan. So ini jaminan dari Allah. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka, ya. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti, ya, khaufihim amna, dari keadaan mereka takut menjadi aman sentosa. So ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi negara yang baik, menjadi komunitas yang baik, menjadi keluarga yang baik, Allah telah berjanji. Siapa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang seperti itu. So ada jaminan Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya juga Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan ini. Dalam Al-Anbiya ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya walaqad katabna, telah Allah tetapkan, walaqad katabna, ya, fi zabur, di dalam kitab Zabur, min ba'di dzikri, dan sebelumnya telah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, annal arda, sesungguhnya bumi ini, yarithuha ibadiyas salihun, akan diwariskan, diberikan, dijadikan kepada orang-orang yang, ya, orang-orang yang soleh. Nah, kalau seandainya sekarang ini kita ngontrak gitu, ya, kok bisa umat Islam kok ngontrak? Nggak mungkin, ya. Karena apa? Karena dia pewaris. Namanya pewaris itu dia pemilik bumi, ya. Jadi kalau pemilik bumi ini nggak mungkin digusur, nggak mungkin diusir, nggak mungkin ngontrak, nggak mungkin bayar uang sewa, gitu, ya. So itulah magnet rezeki, ya. Inilah landasan-landasan dari banyak sekali ayat
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang hal ini. Kalau Allah sudah menjamin, maka yuk bismillah, kita munculkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma persoalannya adalah ada orang yang ketika membaca ayat-ayat itu merasa dirinya termotivasi, berbahagia, menjadi yakin ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kebaikan dan rezeki yang berlimpah. Tapi ada orang yang dia nggak yakin dengan ayat-ayat yang baru saja saya bacakan. Anda menjadi orang yang mana? Kalau Anda menganggap bahwa itu hanya sekedar ayat-ayat biasa, ya, maka ya memang ayat itu akan menjadi ayat yang biasa. Tapi ketika Anda memutuskan untuk menjadi orang yang yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki Anda di dunia maupun di akhirat, ya. Inilah magnet rezeki, ya. Ini adalah landasan kita di awal, ya. Yakini dulu ayat-ayat ini. Yakini dulu keyakinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah menjamin kebaikan, kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan, ya, ketinggian untuk kita. Nah, kalau sekarang bicara tentang zaman ini misalnya, ya, kita lihat yang memiliki pendapatan per kapita terbesar bukan Jepang, bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Korea, bukan, ya. Yang memiliki pendapatan per kapita terbesar itu adalah Qatar. Qatar itu pendapatan per kapitanya 150 juta rupiah per bulan, ya. Itu besar sekali dan itu terjadinya sekarang, gitu. Ilmu magnet rezeki akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kita mencari dan menarik rezeki Allah. Duduk diam, rezeki datang sendiri, ya. Seberapa banyak? Sebanyak yang Anda mau, ya. Sampai Anda akan mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah, sudah terlalu banyak rezeki yang Engkau berikan kepadaku, ya. Nah, kalau itu yang sudah terjadi, maka bismillah. Pertanyaan pertama dulu, apakah Anda percaya bahwa benar-benar ayat yang tadi dibacakan adalah sebuah keyakinan? Percaya nggak? Kalau Anda katakan percaya, maka pertanyaan saya yang kedua, berapa persen kepercayaan Anda? Kalau kepercayaan Anda 100%, yuk bismillah. Kita akan selesaikan persoalan-persoalan kehidupan Anda menggunakan ilmu yang dahsyat ini.